Terima kasih rekan-rekan pers. Jadi hari ini di dalam mengucapkan ungkapan penuh syukur, tetapi juga mengobarkan semangat patriotisme atas hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, Ibu Megawati Soekarno Putri secara langsung berkenan menjadi inspektur upacara dan tadi telah mengeluarkan 5 instruksi bagi seluruh kader-kader PDI Perjuangan agar PDI Perjuangan menjadi partai pelopor di dalam mengawal dan mewujudkan seluruh cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kemudian dilanjutkan dengan aneka lomba sehingga nuansa kerakyatan penuh kegembiraan, tapi juga penuh tekad untuk berjuang ditunjukkan di sekolah partai PDI Perjuangan ini. Ada pertanyaan, dipersilakan. Tadi ada beberapa poin penting yang disampaikan Bu Mega, Mas Hasto. Yang pertama, jangan hanya meminta suara saat kampanye. Terus satu lagi, kader jangan lebih tinggi dari rakyat dan jangan gunakan partai sebagai alat. Sebenarnya ini teguran atau sindiran? Ini adalah upaya mawas diri. Karena sejarah PDI Perjuangan melekat dengan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa, di mana Bung Karno mendirikan Partai Nasional Indonesia. Itulah yang diingatkan oleh Ibu Mega bahwa seluruh sumber kekuatan PDI Perjuangan berasal dari rakyat. Sehingga seluruh kader PDI Perjuangan tidak boleh merasa dirinya lebih tinggi dari rakyat. Rakyat harus menjadi cakrawati perjuangan partai. Mas, ada perintah dari Bu Mega untuk melawan pengkhianatan dan penyalahgunaan konstitusi. Mungkin bisa disampaikan. Itu adalah suatu tema yang relevan karena rekam jejak sejarah Ibu Megawati Soekarno Putri adalah menegakkan demokrasi, menjaga konstitusi. Hal itulah yang direfleksikan dan dikontemplasikan di dalam peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini. Sehingga dengan mawas diri seluruh kader PDI Perjuangan diminta untuk turun ke bawah dan kemudian menggelorakan Pancasila sebagai ideologi bangsa, sebagai ideologi kerja, dan semua harus berjuang agar cita-cita keadilan, kesejahteraan betul-betul dapat diwujudkan. Apalagi menjelang kemerdekaan ini kita melihat ada kebijakan-kebijakan di daerah yang terkait dengan kenaikan pajak. Maka seluruh kader PDI Perjuangan juga diminta untuk betul-betul meresapi kehidupan rakyat itu. Sehingga tidak boleh ada kebijakan yang menciptakan gap antara harapan rakyat dengan kebijakan yang diambil. Mas, Bu Mega tadi menyampaikan bahwa jangan ada penyalahgunaan kuasa. Sementara kita tahu pemerintah Pak Jokowi sedang melancarkan penulisan buku sejarah yang dimana di dalamnya banyak masalah. Bagaimana? Dari berbagai upaya masukan agar sejarah dapat ditulis dengan benar, kemudian didengarkan oleh Menteri Kebudayaan sehingga penulisan sejarah yang menimbulkan berbagai kontroversi itu akhirnya ditunda. Dan mari kita semua melihat penulisan sejarah dengan kebenaran melalui kajian akademis, melihat secara komprehensif. Itu yang menjadi arahan dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan PDI Perjuangan telah mendirikan Badan Sejarah Nasional Partai, sehingga mereka juga akan memberikan kontribusi agar bangsa ini dapat belajar dari sejarah dan kemudian menatap masa depan dengan jauh lebih optimisme setelah kita melihat kebenaran di dalam sejarah itu. Mas, untuk soal penunjukan sebagai sekjen, mungkin Mas ada tanggapan Mas untuk periode ketiga? Ya, ini adalah suatu tanggung jawab yang diberikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri yang memiliki hak prerogatif untuk menyusun Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. Tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada saya tentu akan saya jalankan dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian ketika saya menjadi tahanan di KPK telah menuliskan buku Spiritualitas PDI Perjuangan yang melengkapi teori pemikiran geopolitik Soekarno dan teori kepemimpinan strategis Ibu Megawati Soekarno Putri yang telah diuji sehingga secara akademis telah diterima sebagai suatu karya ilmiah. Karena itulah kami jalankan perintah itu dengan sebaik-baiknya, jauh lebih total, jauh lebih loyal, dan kemudian menyatu dengan kekuatan rakyat. Mas akan menjadi sekjen terlama yang masih ada sejarah dalam sejarah PDI. Dalam sejarah PDIP, sekjen terlama sejarah PDIP, mungkin ada pesan khusus untuk periode ketiga Mas Hasto? Ya, justru itu membawa suatu tanggung jawab di dalam menghadapi tantangan-tantangan yang tidak ringan, yang menyatu juga dengan tantangan bangsa. Partai terus berdiri di depan di dalam memelopori kebijakan-kebijakan yang pro rakyat.
Sehingga arahan dari Ketua Umum PD Perjuangan Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri di dalam pidato politik pembukaan dan penutupan Kongres itu sekaligus menjadi pegangan terhadap tugas-tugas yang harus saya jalankan bersama dengan sikap politik dan program partai yang telah dirumuskan di dalam Kongres ke-6 PD Perjuangan. Mas, ada alasan khusus ya Mas, Ibu Mega melaksanakan upacara di Lenteng Agung bukan di Istana Merdeka? Ya, sejak tahun lalu Ibu Mega sudah merayakan di sekolah partai ini. Ada alasan khusus baru akan di... Sebelumnya partai selalu merayakan di sekolah partai ini, sehingga ini merupakan suatu tradisi yang telah dibangun sejak PDI Perjuangan. Menanggapi undangan dari istana, kan Bu Mega diundang di istana. Ya, kemarin Ibu Mega kan menghadiri ya di dalam pengukuhan Paskibraka, sehingga di situ juga beliau berdialog cukup lama dengan Menteri Sekretaris Negara dan juga menyampaikan berbagai pesan-pesan sebagai Presiden kelima tentang arah dan masa depan bangsa dan negara ini, dan juga kepada salam kepada Bapak Presiden Prabowo. Tadi Bu Mega bilang itu agar tidak mencari partai yang hanya terbawa arus, itu maksudnya apakah berkaitan dengan... Ya, partai kan harus punya pijakan ideologis yang begitu kokoh di dalam sejarah perjuangan bangsa dan menjadikan rakyat sebagai sumber inspirasi, sebagai sumber kekuatan. Sehingga kita akan berdiri kokoh karena sikap ideologis dan sikap untuk menjalankan tugas sejarah itu. Mas, kapan didaftarkan ke pengurusan baru ini, Mas? Ya, sekarang sedang dipersiapkan karena dalam pendaftaran kan juga diperlukan syarat-syarat administratif. Ya, segera pada momentum yang tepat akan segera didaftarkan. Tapi tidak ada perubahan apapun yang signifikan di DPP ya? Ya, seperti yang diumumkan bahwa jumlah pengurus dari Dewan Pimpinan Pusat PD Perjuangan 39, keterwakilan perempuan sudah terpenuhi, dan DPP PD Perjuangan langsung bergerak melakukan langkah-langkah konsolidasi pasca Kongres. Ada visi misi baru nggak, Mas Hasto? Seluruhnya dari platform partai diturunkan berdasarkan ideologi Pancasila dengan spirit kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945. Di dalam Kongres itulah seluruh utusan menyampaikan suatu program-program strategis sikap-sikap politik yang harus dijalankan oleh DPP PDI Perjuangan. Mas, ini kan PDIP berada di luar pemerintahan ya Mas, tapi mendukung sejumlah program-program pemerintahan para Prabowo Gibran ini. Gimana nih? Maksudnya mendukung secara kritis atau seperti apa? Ya, sikap politik yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri sangat jelas bagaimana dengan posisi menjadi penyeimbang secara ideologis, secara teknokratis, dan juga dalam rangka kebijakan-kebijakan untuk memberikan dukungan kebijakan yang pro rakyat, tetapi juga bersikap kritis, karena demokrasi memang memerlukan check and balances. Itu semua pokok-pokoknya sudah disampaikan di dalam pidato penutupan Kongres ke-6, dan itulah yang kami jalankan. Mas, kan tempo hari sudah menggelar rapat perdana yang pengurus baru 2030. Ada nggak sih tugas khusus ke Mas Hasto yang hari itu sudah dilantik sebagai DPR? Tugas Sekjen kan menjalankan seluruh manajemen kepartaian dengan dibantu oleh para wakil Sekjen yang sekarang semakin komprehensif. DPP PD Perjuangan dibagi dalam 3 bidang besar, yaitu bidang internal partai untuk menunjukkan wajah ideal partai di tengah rakyat, bidang pemerintahan, bagaimana kebijakan strategis partai harus dijabarkan di dalam kebijakan pemerintahan, dan yang ketiga adalah bidang kerakyatan yang harus menyatu dengan seluruh kekuatan rakyat itu. Ketiga bidang inilah yang harus segera bergerak. Maka kami langsung memacu diri untuk melakukan langkah-langkah konsolidasi dan pelaksanaan seluruh keputusan Kongres tersebut. Kemarin kan Presiden Prabowo sudah menyampaikan pidato kenegaraan dan terkait era APBN juga 2020. Jadi PDIP ada yang disoroti nggak sih dari terutama komponen-komponen penganggaran ya? Ya, tentu saja kita mencermati arahan dan kebijakan dari Bapak Presiden Prabowo. Nanti fraksi PDI Perjuangan selama ini dapat bekerja sama dengan baik dengan fraksi-fraksi di DPR RI, termasuk dengan fraksi Gerindra di dalam mendorong gerak kemajuan dengan menggunakan instrumen fiskal tersebut. Ya, tentu saja Ibu Mega masih dipercaya, beliau juga sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN, Ketua Dewan Pengarah BPIP, dan juga dalam tugas-tugas strategis tersebut komunikasi dengan Bapak Presiden Prabowo akan terus menerus dilakukan. Ya, terima kasih ya.